Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang JavaScript. Pertama, mengenai type data, comment, array, dan variabel. Nah, sebelumnya kita buat folder data terlebih dahulu. Kita ganti namanya. Lalu langsung kita buka saja di VS Code-nya. Untuk awal, kita akan mulai dari type data. Kita buat filenya dulu. Dengan format HTML ya. Untuk type data sendiri itu dibagi menjadi 4 ya. Kita kasih judul dulu. Type data JavaScript. Tadi type data sendiri itu dalam JavaScript dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama, kita buat di sini aja ya. Judulnya ada tipe data string. Lalu yang kedua ada tipe data number. Yang ketiga ada tipe data boolean. Tipe data yang terakhir ada tipe data array. Biar kita lihat untuk isiannya, bisa kita pakai H2 aja. Kita kasih style ya biar lebih enak dilihat. Kasih warna aja, mungkin blue. Jangan lupa kita beri tambahan ID. Begitupun di type data selanjutnya ya, seterusnya kita lakukan hal yang sama. Kita lihat dulu juga di sini, berikan style, lalu color, mungkin bisa kita kasih bulan. Jadi jangan lupa untuk ID. Oh maaf, ini salah ya. Kita pindahkan dulu, maaf, dari sini aja. Kita kasih boolean. Maaf, ini kita pindahkan sebelah sini. Ataupun yang ini. Dan yang ini harusnya hanya judul ya, yang ada di atas ini salah penempatan. Kita pindahkan di sini aja. Nah, yang terakhir juga sama ya, tipe array. Kita kasih style, lalu color, bisa kita kasih green aja.
Nah, selanjutnya untuk JavaScript-nya kita menggunakan text script masih di dalam body. Lalu kita gunakan variabel. Kita mulai dari data string terlebih dahulu. Kita menggunakan variabel var. Lalu kita tulis variabelnya apa? Misalnya di sini variabelnya adalah data string, lalu sama dengan, lalu kita masukkan kata di sini karena ini string itu artinya teks, ya. Maka kita gunakan tanda kutip atau petik, boleh yang petik 2 maupun yang petik 1 ya. Misalnya kita tulis di sini rasa baru. Dan selanjutnya kalau kita lihat di outputnya itu belum keluar, hanya judulnya saja H1 tadi. Nah, untuk outputnya sendiri belum keluar. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Itu kita menggunakan sintaks ini, yaitu dokumen titik get element by ID. Nah, tadi kita menggunakan ID ya di bagian atasnya. Lalu kita masukkan ID-nya. Karena ini string, maka ID-nya adalah string. Maka ini tadi data string ya. ID yang kita gunakan di data string adalah string. Jangan lupa kita masukkan petiknya. Kita tulis string sesuai ID yang ada di atas ini ya. Lalu titik atau dot inner HTML, karena kita akan memunculkannya dalam bentuk HTML. Baru setelah itu sama dengan, baru kita panggil si variabel yang kita tulis di sini. Nama variabelnya apa? Di sini kita tulis dengan data string. Tulis data string. Itu kita lihat dan muncul ya, sudah muncul di sini. Selanjutnya kita coba untuk yang selanjutnya, ada data number. Itu sama seperti yang data string. Kita mulai dengan var atau variabelnya, lalu kita kasih nama. Sini bebas ya, kita kasih nama data number. Untuk number atau angka dalam JavaScript ini cuma perlu kita tulis angkanya aja, tidak perlu menggunakan petik kalau dia sebuah angka. Nah, untuk memunculkannya bisa kita gunakan dokumen, sama ya seperti tadi, get element by ID, lalu kita masukkan ID-nya. Untuk data number kita menggunakan ID-nya number, lalu kita tulis number, jangan lupa menggunakan petiknya. Lalu dot inner HTML, kita tulis nama dari variabelnya tadi, data number. Bagian ini bisa kita copy ya untuk mempermudah nanti. Selanjutnya kita akan coba di bagian data boolean. Data boolean ini isinya adalah true or false, hanya untuk salah atau benar. Jadi data boolean ini digunakan untuk true or false dalam pilihan benar atau salah. Caranya sama, kita masukkan var,
Untuk variabelnya kita kasih nama bebas, di sini kasih nama data boolean. Lalu kita tulis saja, misal di sini true. Nah, namun penulisannya seperti tadi, seperti number ya, tidak menggunakan tanda petik agar terbaca oleh sistem. Cara untuk memanggil datanya sama ya, kita gunakan yang tadi aja. Dokumen get element by ID. Nah, bagian ID-nya ini kita ganti. Seperti ID yang di sini kita pakai boolean. Nah, titik inner HTML. Nah, untuk nama variabelnya juga kita sesuaikan, karena di sini kita menggunakan nama variabelnya adalah data boolean. Kita lihat, nah, sudah muncul ya. Untuk data string itu teks saja, jangan lupa menggunakan petik, maka keluar di sini kata-katanya. Untuk number juga sudah keluar, dan untuk data boolean sudah keluar, sini true ya. Nah, untuk ini bisa kita tambahkan, misal untuk bagian ininya, bagian hasil yang akan ditambahkan itu bisa kita tambahkan kata-kata ya. Misal di sini mau kita tambahkan ada kata nilai. Karena itu berupa teks, maka kita gunakan tanda petik atau kutip. Boleh kutip 1, boleh 2. Mungkin kita tulis di sini. Maaf. Harus dijarak dulu ya. Kasih petik. Nah, lalu kita kasih misal di sini nilai. Nah, lalu kasih tanda tambah. Nah, nilai tambah bulan, maka nanti akan muncul nilai dan data booleannya apa. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Type data boolean nilai true. True-nya ini sistem. Nah, nilai ini yang tadi kita tulis sebagai tambahan. Begitupun di tempat-tempat lain ya. Misal di sini data number ini bisa kita tambahkan juga seperti tadi. Misal kita kasih, jangan lupa tanda petik ya. Hasil. Lalu jangan lupa tanda tambahnya juga. Kalau kita lihat, sini ada tambahan hasil. Di data number juga, kenapa number di sini tidak boleh menggunakan petik? Bisa kita ambil contoh ya. Untuk mempermudahnya, bisa kita ganti jadi A. Ini variabel A. Lalu kita tulis di sini variabel B. Misal sama dengan 10. Lalu di sini ada variabel C sama dengan A ditambah B. Untuk hasil di sininya berarti kita hapus ya, menjadi C. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya jadi type data numbernya menjadi 40 ya. Bisa lihat di sini jadi 30 ditambah 10, C-nya jadi 40. Nah, sedangkan jika kita tambahkan di sini bagian nolnya, kita kasih tanda kutip ya, lalu di S, maka di sininya jadi 30 10. Jadi sistem akan membaca si 10 ini teks aja, jadi tidak bisa ditambahkan walaupun kita udah tulis C. Nah, kayak teks, jadi tidak bisa ada hasilnya, jadi ditulis ulang aja. Nah, itu kenapa number tidak perlu menggunakan petik. Jadi sistem akan membaca, oh ini angka ya, terus seperti ini. Nah, jadi 40.
Nah, kita lanjut ke tipe data yang selanjutnya. Tipe data yang terakhir itu ada tipe data array. Sini kita kasih var ya, sama var. Untuk nama variabelnya bisa kita kasih data array. Dengan untuk data array ini memiliki lambang yang beda ya dibanding yang sebelumnya. Kalau yang lain pakai tutup kurung biasa, untuk di data array kita menggunakan yang namanya siku kotak atau sitak, yaitu yang seperti ini. Nah, data array sendiri itu adalah kumpulan tipe data, di mana array ini dapat digunakan untuk menyimpan banyak data dengan berbagai tipe, baik itu string maupun number maupun boolean, bisa dijadikan satu. Untuk agar array ini bisa dapat menampung banyak data tadi, kita menggunakan ini tadi siku kotak ini. Mungkin bisa kita kasih komen ya di sini, menggunakan ctrl slash, jadi array sama dengan kumpulan tipe data yang bisa menyimpan banyak data dengan berbagai tipe. Kita kasih contoh di sini, misal data array-nya mungkin kita kasih aja ya, salah satu. Nah, untuk pemisahnya, karena ini kita misal menggunakan data string dulu, karena data string itu menggunakan petik ya, harus ada petiknya. Misal kita tulis 1. Nah, untuk pemisahnya gunakan koma aja, lalu tanda petik lagi, misalnya kita tulis 2, terus koma, tanda petik lagi, 3, 4, terus 5. Setelah ini untuk memunculkannya sama seperti yang sebelumnya, bisa kita gunakan sini dokumen titik get element by id, kita masukkan id-nya adalah array ya, array. Jangan lupa petiknya, array dot inner html, karena kita akan menampilkannya dalam bentuk HTML. Lalu dilanjut di sini sama ya, kita masukkan nama variabelnya yang ini, yaitu data array. So, kita lihat hasilnya. Kita lihat, ternyata belum ada hasilnya. Kenapa? Apa yang salah? Di sini kita lupa belum menambahkan ID di H2-nya. Kita tambahkan dulu ya, ID sama dengan array. Nah, itu kita save. Sudah ada ID-nya. Kita coba lihat apakah udah ada hasilnya. Nah, sudah di sini langsung tampil datanya, walaupun datanya banyak, nggak hanya satu. Data yang langsung banyak, langsung tampil. Tadi kan kita baru masukkan data string aja. Nah, ini bisa kita tambahkan data lainnya, misal number.
Kita tambahin, untuk number tidak perlu petik, misal 18. Nah, untuk data bulanan juga bisa kita tambahkan false. Nah, lalu kita lihat, di sini sudah ada ya, jadi ada data string, begitupun ada data number maupun data booleannya. Selanjutnya, di dalam data array ini ada yang namanya indeks. Nah, indeks itu adalah ini nih, per data ini memiliki indeks. Dan indeks itu dimulai dari 0. Yaitu ini, tulisan 1 ini namanya indeks 0, yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4, ini 5, dan yang ini 6. Nah, kita bisa sekarang kita itu bisa mengeluarkan data indeks data array ini menggunakan indeks tadi ya. Caranya kita gunakan sintaks ini lagi. Kita copy aja ya. Nah, yang untuk atas ini bisa kita jadikan komen dulu. Temunya sini. Nah, sintaksnya sama, dokumen dot get element by id, masukkan id-nya, lalu titik inner html, data array. Nah, kita tambahkan siku kotaknya, lalu kita tulis mau indeks yang keberapa, mau 0, 1, 2, 3. Misal kita pakai indeks 3. Indeks 3 di sini kan adalah string yang bertuliskan 4 ini ya. Kita coba lihat. Nah, yang keluar hanya indeks 3-nya aja, yaitu tulisan 4. Tuh. Ya, jadi si tulisan 4-nya ini aja. Selanjutnya, misal di data array juga kita bisa menambahkan data baru, gitu, mengganti data yang lama dengan data yang baru. Nah, caranya sama ya, menggunakan sintaks yang sama seperti tadi. Yang atas kita jadikan komen dulu, pakai ctrl slash. Nah, untuk bagian atasnya ini, pertama kita tambahkan dulu di atasnya ya, kita tambahkan dulu, misal panggil si variabelnya, yaitu data array. Data array. Nah, kita pilih indeksnya, mau indeks keberapa yang kita ganti. Misal kita pakai indeks 0. Indeks 0 itu adalah si tulisan 1 ini kan. Nah, lalu ingin diganti jadi apa indeks 0-nya? Misal jadi tulisan, karena ini kita mau itu kasih petik lagi ya, jadi tulisan tengah misal ya, baru tinggal di save dan kita lihat. Nah, si indeks yang pertama tadi yang harusnya tulisannya 1 sudah berubah jadi tengah ya, sudah berubah. Itu cara untuk merubah indeks di data array. Nah, yang selanjutnya di data array ini, misal kita udah nulis data panjang, nah kita nggak tahu kan jumlahnya berapa. Nah, untuk kita tahu, untuk mempermudah, misal kita mau ganti data atau mau menampilkan data yang keberapa indeksnya, biar kita tahu, kita bisa menghitung berapa jumlah data array-nya. Caranya, kita tinggal ubah di bagian sintaksnya aja. Bisa kita ubah dengan cara menambahkan titik, lalu length. Nah, lalu di sini kita lihat sini. Nah, ada 7 indeks di dalam, ada 7 data ya di dalam data array-nya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data.
Dan karena indeks itu dimulai dari 0, maka ada 6 indeks. Itu untuk menghitungnya ya, walaupun jumlahnya bukan indeksnya yang dihitung. Terakhir untuk data array, kita bisa menambahkan data. Kalau menambahkan data baru ya di bagian belakang. Kalau tadi yang ini kita mengganti datanya melalui indeks ya, yang tadinya angka 1 jadi tengah. Nah, sekarang kita menambahkan data di belakang. Caranya hampir mirip ya, kita tulis dulu variabelnya data array. Nah, lalu kita tulis lagi titik push. Nah, ini untuk naruh di belakang ya, kita pakai push. Lalu kurung, kita tulis karena bentuknya sintaks mungkin kita mungkin kasih namanya tambah gitu ya. Setelah itu untuk bagian sintaks akhirnya sama, pakai dokumen get element by id array ya, id-nya array seperti yang di atas, dot inner html, lalu sama dengan data array. Kita save. Bagian atas ini kita jadikan komen dulu aja. Kita lihat hasilnya. Nah, ada tambahan di belakang ya kan, tadinya hanya sampai false jadi ada tambah ya. Itu saja untuk 4 data yang ada di dalam JavaScript. Yang selanjutnya, dari tadi kan kita udah pakai variabel ya, tapi belum dijelaskan. Nah, sekarang kita coba jelaskan sedikit tentang variabel. Kita bikin ini baru aja. Variabel ya. Untuk variabel sendiri itu ada 3. Mungkin kita kasih judul kali ya, judul dulu sebelum mulai. Sini ada aja Untuk isinya biar kita bisa coba ya, nanti seperti tadi aja kita miripin H2, kita kasih style biar kelihatan. Sebelum mulai ya, ini biar kita bisa langsung nyoba variabelnya seperti apa. Color kita kasih aja lah ya, aqua. Sekarang penjelasannya, tadi seperti yang tadi udah dibilang, variabel itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama kita jadikan komen aja, ada variabel dibagi 3. Yang pertama itu ada var. Variabel itu bagi 3 ya. Pertama ada var, lalu ada let, dan terakhir ada const. Var dan let itu sama. Samanya di mana? Persamaannya pada nilainya bisa berubah. Jadi masa isinya itu dapat diubah ya. Isi dari var dan let itu bisa diubah. Jadi kita bisa menggunakan 2 var. Nah, var kedua itu bisa mengubah var yang pertama. Nanti kita contohkan ya. Nah, yang selanjutnya untuk const
Cons ini sedikit berbeda. Nah, apa yang beda? Cons itu nilainya atau isiannya tidak dapat berubah. Berbeda ya dengan var maupun. Misal kita coba. Nah, karena ini JavaScript, maka kita harus pakai TypeScript. Di TypeScript kita mulai. Nah, menggunakan var variabel. Ini agak berbeda ya, mungkin ini dasarnya dulu var. Kita tulis namanya name, nama ya, menamai variabelnya nama. Nah, setelah kita panggil nih variabelnya udah ada, kita udah buat variabelnya nama, udah masukkan. Nah, kita panggil lagi untuk mengisi dari variabel itu, misal nama ya, kita panggil lagi variabelnya sama dengan, misal kita kasih nama, kita kasih isinya ya, misal buku. Lupa ya, jangan lupa untuk tanda kutipnya, misal buku. Lalu misal untuk kata yang kedua ada tulis. Nah, untuk kata yang ketiga mungkin kita kasih baru, gitu kan. Untuk memunculkan ini sama seperti sebelumnya, kita pakai dokumen get element by id. Nah, ID-nya kita sudah bikin kan di sini. Kita bikin dulu ID-nya. Lupa ya. ID dengan misal ID-nya teks saja biar mudah. ID-nya teks. Maka di sini kita juga bikin. Ya. Untuk ID-nya kita pakai sesuai yang di atas ya, berarti teks dot inner HTML ya, sama seperti tadi, sama dengan, baru kita masukin nama dari variabelnya, yaitu nama. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, keluar ya, sini baru. Barunya itu karena baru yang ditulis di paling akhir. Jadi itu kenapa var itu bisa ganti. Jadi misalnya seperti ini. Karena baru ditulis paling akhir ya. Misal kita hapus ini. Jadinya buku doang. Nah, yang keluar di sini buku. Nah, kalau kita tambahkan variabel yang lain, tadi ya, misal buku tulis. Pas dari sini variabelnya berganti. Itulah yang dimaksud var. Di sini nilainya dapat berubah. Gitu. Ya. Seperti tadi ya, tadi seperti juga baru kita tulis, maka jadi baru yang tertulis, kata baru yang tertulis di outputnya. Karena itu kata terakhir ya, variabel terakhir yang ditulis. Nah, sama seperti yang di type data tadi ya, untuk bagian ini, bagian akhir, bagian outputnya bisa kita tambahkan sesuatu, misal nggak cuma nama dari variabel ini aja, bisa mau kita kasih sini barang sekolah, gitu kan. Terus kasih tanda tambah
lalu nama, gitu kan. Selesai. Apa saya lihat? Kita tulis ya tadi barang sekolah plus nama. Dan kita lihat hasilnya. Nah, kita tulis kan barang sekolah. Nah, namanya ini kan tadi variabelnya tulis. Nggak nyambung sih, tapi nggak apa-apa. Contoh aja. Nah, buat variabel juga ini kan variabelnya sama ya. Kita coba bikin dengan variabel yang berbeda. Misalnya di sini var. So, kita kasih namanya depan. Kan? Terus kita tulis sel di sini Putri. Nah, ya lupa petiknya ya, jangan lupa Putri. Kan? Kita kasih di sini var lagi. Sama varnya belakang. Sama dengan kita kasih nama mungkin Ahmad lah ya. Untuk outputnya sama sebenarnya. Ini copy aja. Cuman kita ubah bagian belakangnya ini. Bisa kita gunakan outputnya dengan misal depan variabel ini ya ditambah belakang. Saat kita lihat, nah jadi Putri Rahmat gitu kan, di depan dan belakang. Bisa juga misal kita tambahkan di sini var satu lagi lengkap ya, lengkapnya sebenarnya mirip seperti yang number yang di type data ya. Misalnya kita di sini depan tambah belakang. Nah, terus bagian ininya kita ubah misal jadi lengkap. Pasti lihat sama, keluar juga Putri Rahmat ya, karena tambahan depan belakang. Atau setelah lengkap kita tambahin di sini depan. Nah, keluarnya pun Putri Rahmat Putri lagi. Nah, jadi seperti itu ya, itu penjelasan singkat tentang variabel. Mungkin sekian, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.